Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas tentang persamaan linear satu variabel. Kalau di dua video sebelumnya kita udah bahas menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas soal yang lebih kompleks gitu ya. Jadi dalam satu soal nggak cuman hanya ada penjumlahan saja, bisa jadi dikerjakan dengan penjumlahan maupun pengurangan. Jadi soalnya lebih kompleks dari yang pernah dikasih sebelumnya. Supaya kalian nggak bingung apa maksudnya, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Oke, di situ tentukan penyelesaian persamaan linear dari ada dua soal, yang A 15x dikurang 5 sama dengan 3x kurang 17, yang B 7n tambah 4 sama dengan 4n kurang 17. Nah, kalau lihat soalnya saja kalian udah bisa melihat perbedaan antara soal yang ada di dua video sebelumnya dengan soal yang ada di video ini. Perbedaannya adalah kalau di video yang lalu ruas kirinya itu ada ini koefisien, variabel dan konstanta. Ini juga di sini nanti ada konstanta juga. Nah, kalau di soal yang ini kiri dan kanan sama. Ada koefisien, ini juga punya koefisien, ini punya variabel, dia juga punya variabel. Di video yang lalu ini nggak ada nih 3x ataupun 4n, nggak ada. Hanya ada angka saja di belakang atau di sebelah kanan. Dan karena itulah mengerjakannya agak sedikit lebih kompleks. Tapi jangan takut, langkah-langkahnya sama, cuman lebih panjang gitu ya. Kita langsung bahas dari soal yang A. Kita akan mengerjakan dengan dua cara, sama seperti di video yang lalu. Langsung masuk ke cara pertama. Cara pertama kita tulis ulang soal A. 15x dikurang 5 sama dengan 3x kurang 17. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat yang ada di ruas kiri. Di ruas kiri ini ada 15x dan negatif 5. Nah, aturannya di sebelah kiri hanya boleh ada 15x saja. Artinya si 5 harus hilang. Nah, kita lihat gimana cara menghilangkan 5. Lihat tandanya. Kalau di sini tandanya kurang, artinya tanda berikutnya adalah tambah. Dia hutang 5, supaya lunas atau habis hutangnya, maka harus dibayar 5. Nah, artinya ini harus ditambah 5. Yang kanan juga harus ditambah 5. Ingat, dalam penyelesaian ini kita harus adil. Kalau sebelah kiri tambah 5, di sebelah kanan juga harus ditambah 5. Jadi bentuknya seperti ini. 15x dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 3x dikurang 17 ditambah 5. Oke, kita kerjakan satu persatu. 15x dikurang 5 nggak bisa, ini nggak ada x-nya. Dikurang ini, ditambah ini juga nggak bisa karena nggak punya x. Ingat, dalam aljabar itu hanya bisa ketika dia sejenis gitu ya. Nah, artinya yang bisa dikerjakan di sebelah kanan hanya ini, negatif 5 ditambah 5. Hutang 5 dibayar 5, maka hutangnya habis. Artinya yang di sebelah kiri hanya tinggal 15x saja. Sekarang kita ke sebelah kanan. 3x bisa nggak dikurang 17? Nggak bisa, dia nggak sejenis. Jadi yang bisa dikerjakan hanya yang ini. Lihat, dia hutang 17. Negatif kita anggap hutang. Dia hutang 17 tapi cuma dibayar 5. Masih hutang nggak? Masih hutang. Kalau masih hutang kasih tanda negatif. Sisa hutangnya berapa? Sisa hutangnya adalah masih ada 12. Sekarang kita lihat bentuk berikutnya. Nah, maka hasilnya adalah 15x sama dengan 3x dikurang 12. Oke, yang di sebelah kiri tinggal tersisa x-nya. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu kebalikan sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri harus ada x, di sebelah kanan nggak boleh ada x. Artinya yang harus hilang siapa? Yang harus hilang adalah 3x. Gimana caranya menghilangkan si 3x? Caranya dengan mengurangkan 3x dengan dirinya sendiri, yaitu 3x. Kalau di sebelah kanan dikurang 3x, sama sebelah kiri juga harus dikurang dengan
3x. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, 15x dikurang 3x sama dengan 3x dikurang 12 dikurang 3x. Sekarang kita kerjakan lagi. Ini bisa dikurangkan enggak? Bisa ya, dalam aljabar mereka sejenis. Sama-sama variabel x dan pangkatnya sama-sama 1, artinya boleh. Sekarang 3x dengan 12 bisa enggak? Enggak bisa karena dia beda jenis. Yang bisa adalah 3x dikurang dengan 3x. Nah, lihat nih, 15x kurang 3x hasilnya adalah 12x. Yang ini 3x kurang 3x habis, berarti yang tersisa tinggal negatif 12. Maka 12x sama dengan negatif 12. Nah, angkanya sama, maka pembaginya bisa sama. Sama-sama dibagi 12. Oke, bentuknya seperti ini, 12x bagi 12 terus yang sebelahnya negatif 12 dibagi 12. Ini sama-sama positif, maka hasilnya tinggal x sama dengan negatif 1. Kenapa negatif 1? Negatif dibagi positif hasilnya negatif. 12 bagi 12 hasilnya 1, maka x sama dengan negatif 1. Ini langkah yang pertama atau cara yang pertama. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan cara pindah ruas. Tulis lagi soalnya, 15x dikurang 5 sama dengan 3x dikurang 7. Nah, kenapa jadi seperti ini? Perhatikan, ingat yang di sebelah kiri hanya boleh tersisa 15x saja. Artinya ini harus pindah. Harus pindah ke sebelah kanan. Nah, awalnya tandanya negatif. Kalau pindah dia berubah jadi positif, sama seperti yang ada di bawah nih. Jadi 15x sama dengan 3x dikurang 17 ditambah 5. Oke, kita kerjakan sekarang yang ini. Negatif 17 ditambah 5. Hutang 17 dibayar 5. Masih ngutang nggak? Masih hutang. Hutangnya berapa? Hutangnya masih 12. Maka bentuknya berubah jadi gini. 15x sama dengan 3x kurang 12 nih ya. Negatif 17 dibayar 5. Dapatnya negatif 12. Oke, sekarang perhatikan lagi. Yang di sebelah kanan ada yang tidak sejenis. Coba lihat. 3x kurang 12 tidak bisa. 3x itu hanya sejenis dengan si 15x. Artinya dia harus pindah ke sebelah sini. Pindah. Awalnya dia positif. Kalau pindah jadi negatif. Jadi awalnya positif, kalau pindah jadi negatif. Maka bentuknya berubah menjadi 15x dikurang 3x sama dengan negatif 12. Lanjut, 15 dikurang 3, 12x sama dengan negatif 12. Nah, sama ya, sama-sama 12. Maka dua-duanya bisa dibagi 12. Jadi ini kenapa bentuknya seperti itu? Ini kan 12x itu artinya 12. Ingat yang kemarin, dikali dengan x gitu kan ya. Nah, 12 dikali dengan x. Kita mau mindahkan sih 12. Awalnya dia perkalian, kalau pindah jadi pembagian. Ini terbalik ya, negatifnya di atas. Negatifnya di atas, bukan di bawah. Ini salah. Kita hilangkan dia. Ganti di sini. Oke, karena ini negatif 12 punya yang ini. Yang ini positif, jadi nggak ada negatifnya. Oke, negatif bagi negatif hasilnya. Maaf, negatif bagi positif hasilnya negatif. 12 bagi 12 1, maka hasilnya x sama dengan negatif 1. Jadi cara 1 maupun cara 2 hasilnya sama. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1. Lanjut ke soal berikutnya. Kita pakai cara yang pertama masih 7n tambah 4 sama dengan 4n dikurang 17. Sama seperti tadi, yang sebelah kiri hanya boleh tersisa 7n saja. Artinya si 4 harus hilang. Nah, tanda di sini adalah tambah. Artinya tanda berikutnya lawannya. Lawannya adalah kurang. Kurang berapa? Kurang angka ini. Dia harus hilang. Jadinya 4 dikurang 4. Ingat kayak tadi, kalau sebelah kiri dikurang 4,
kanan juga harus dikurang 4 ya. Kedua ruas dikurang dengan 4, bentuknya berubah menjadi seperti ini. 7n tambah 4 dikurang 4 sama dengan 4n dikurang 17 dikurang 4. Oke, 7n tambah 4 nggak bisa, nggak sejenis dalam aljabar. Maka yang bisa dikerjakan adalah ini, terus yang ini gitu ya. 2 itu yang bisa dikerjakan. Dia punya 4, terus dia belanjanya 4, uangnya 4, belanjanya 4. Masih ada sisa nggak uangnya? Nggak ada, habis gitu ya, artinya 0. Kalau yang sebelah sini, dia hutang 17, terus dia ngutang lagi 4. Hutangnya makin banyak. Berapa jumlah hutangnya sekarang? Hutangnya adalah 21, maka bentuknya berubah menjadi 7n sama dengan 4n dikurang 21 karena masih hutang. Terus setelah selesai di sebelah kiri, kita lanjut ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan yang harus hilang adalah yang ada n-nya. 4n bakal hilang kalau dikurang dengan 4n juga. Maka kedua ruas dikurang dengan 4n, karena kalau di sini dikurang 4n, sebelah kiri juga harus dikurang 4n. Maka bentuknya 7n dikurang 4n sama dengan 4n dikurang 21 dikurang 4n. Ini bisa langsung dihitung. 7n dikurang 4n sejenis ya, kayak 7 bebek dikurang 4 bebek, maka bebeknya tertinggal 3. Nah, sekarang ini 4n dikurang 4 habis, berarti yang di sebelah kanan tinggal negatif 21, maka bentuknya berubah menjadi 3n ya. 7 kurang 4 3n sama dengan negatif 21. Nah, kita harus buat tinggal n saja. Ini hanya boleh tinggal n. Kalau udah seperti ini, langkah terakhir adalah dibagi 3n agar tersisa n saja, artinya harus dibagi 3. Kalau di kiri dibagi 3, di kanan juga harus dibagi 3. Maka ini 3n dibagi 3 sama dengan negatif 21 dibagi 3. 3n bagi 3 hasilnya n. Negatif bagi positif, negatif. 21 bagi 3 negatif berapa? 21 bagi 3 7. Maka hasilnya, nah, n sama dengan negatif 7 nih ya. Negatifnya dari negatif bagi positif. Ini langkah yang pertama. Sekarang kita lanjut langkah yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, pindah ruas sama seperti contoh nomor 1 tadi. Tulis dulu soalnya. 7n tambah 4 sama dengan 4n dikurang 17. Nah, ingat yang di sebelah kiri hanya boleh tersisa si 7n saja. Artinya 4 ini harus pindah ke sini. Awalnya dia tandanya positif. Kalau pindah dia berubah jadi negatif. Maka bentuknya sekarang adalah 7n sama dengan 4n dikurang 17. Nih, pindah kurang 4. Nah, sekarang kita kerjakan lagi. 4n kurang 17 tidak bisa. 4n kurang 4 juga nggak bisa. Artinya yang bisa dikerjakan cuman min 17 min 4. Dia hutang 17 terus ngutang lagi 4. Berarti hutangnya makin banyak, yaitu 21 hutangnya sekarang. Nah, udah selesai sampai di sini. Sekarang yang di sebelah kanan yang tersisa hanya boleh sih ini. Artinya 4n harus pindah ke sini. Awalnya dia positif. Kalau pindah dia berubah jadi negatif. Nah, gimana bentuknya? Bentuknya jadinya 7n dikurang 4n sama dengan negatif 21. Ini langsung bisa ya, 7n kurang 4n 3n. Nah, ini tetap sebelah kanannya negatif 21. Nah, sampai sini gimana? Sama kayak tadi, 3n itu artinya 3 dikali dengan n. Nah, yang ada di sebelah kiri itu hanya boleh n, artinya 3 harus pindah. 3 pindah ke sini nih. Awalnya dia perkalian, kalau pindah berubah jadi pembagian gitu ya. Pembagian bisa dibuat dalam bentuk per gitu ya.
Maka hasilnya adalah N sama dengan negatif 21 dibagi 3. N sama dengan negatif bagi positif negatif 21 bagi 3 3. Maka hasilnya bukan X ya, N. Salah tulis itu. Jadi N sama dengan negatif 7. Karena pakai cara 1 maupun cara 2 sama hasilnya, artinya langkah kalian sudah benar. Jadi nanti terserah kalian lagi mau pakai cara 1 atau cara 2. Gampangnya kalian saja gitu ya. Nah, dari soal ini didapat kesimpulan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7. Oke, sekian penjelasan tentang penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel menggunakan metode penjumlahan dan pengurangan. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.